Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan ke Bandara Soekarno-Hatta lagi, cuma ke Terminal 3. Nah, sekarang kita dari Tol Jelupang. Ikutin terus perjalanan saya ya. Tadi kelupaan pas sebelum pintu masuk tolnya belum ngerekam, jadi kita lanjut aja ya. Nah, dari kanan ini kita dari arah BSD City, tol BSD City. Nah, gabungnya ke sini. Kita berangkat hari Jumat jam setengah 8 pagi. Aktivitas berangkat kantor dimulai dari kilometer 20. Kali ini kita akan ke Terminal 3 domestik, terminal yang baru dioperasikan mungkin sekitar 5 tahunan, karena bangunannya baru dibikin, yang lama dihancurkan. Dari yang pertama ukurannya mungkin perbandingannya misalnya 10, yang baru bisa 100. Jadi Terminal 3 ini sangat luas. Kapan-kapan kita akan jalan ke sana ya. Biasanya kalau kita dari Tangerang, kota Tangerang, kita itu ke bandaranya lewat perimeter selatan. Kalau kota Tangerang Selatan mau ke bandara, pilihannya juga bisa lewat ke kota Tangerang dulu, atau masuk tol yang di Alam Sutra, nanti mutar ke Jakarta dulu tolnya. Jadi lumayan jauh. Nah, ini tol baru ini baru dioperasikan, mungkin selesainya baru setahunan sepertinya. Awal-awal operasikannya masih free, sekarang udah berbayar. Dari jalur tengah aja ya, biar nggak buru-buru, nggak kencang. Kasihan yang di belakang mau buru-buru ke bandara atau kerja. Dari tengah aja. Ini konstruksi jalan tol yang baru ini sendiri, konstruksinya beton pada umumnya, mungkin lapisan di bawahnya, mungkin depannya juga akan dilapisin aspal, kita nggak tahu. Cuma di beberapa titik ada yang dilapisin aspal. Apakah itu buat yang ada ini cekungan biar rata, atau memang kedepannya di aspal? Nanti kita tunggu aja gimana. Sebenarnya tol ini lebih padat dari weekend, apalagi jam 7-an ke atas itu udah mulai banyak kendaraannya. Ya walaupun nggak sebanyak tol Jakarta, cuma lumayan banyak dari hari biasa. Nah, ini kalau kita ke kiri, kita bisa ke bandara juga, tapi lewat Jakarta, mutar ke Jakarta.
kalau ke bandara dari Jelupang tinggal lurus terus, nggak usah keluar sampai di kilometer, pintu keluarnya di benda utama kilometer 2-an. Nah, nanti di kilometer 2-an ada yang bercabang, nah kita baru ke kiri. Ini pintu masuk tol Kunciran ya. Pintu masuk Kunciran ini ya bisa dari ini, dari kawasan Alam Sutra mungkin. Nah kalau kita ke kiri ini kayak Cipete, Cikokol, Ciledug, itu ke kota Tangerang. Kita masih lurus ke Soekarno-Hatta. Biasanya kalau pagi ini aktivitas truk tanah juga banyak, cuma kenapa sekarang belum lihat apakah sudah dilarang jam operasionalnya atau seperti apa. Truk tanah yang membawa tanah timbunan mungkin buat PIK 2. PIK 2 itu kawasannya di Kabupaten Tangerang, bukan Jakarta. Jadi yang pulau-pulau reklamasi itu mungkin sebagian masuk ke Kabupaten Tangerang sepertinya. Nah ini jalanan di sini sepertinya baru diaspal. Masih segmen-segmen spot aspalnya. Sebenarnya jalanan aspal itu lebih mulus, lebih nyaman makanya pakai kendaraan daripada jalanan beton, karena beton kan lebih kasar, lebih tidak bisa terlalu bisa dibuat permukaannya tuh rata, jadi ada apa namanya ya, nggak rata lah, itu intinya teman-teman. Nah ini ada satu truk tanah, dump truk lagi istirahat. Ini juga jalanannya baru dilapisin aspal, di bawahnya tetap beton. Nah ini kalau kita ke kiri ke Tangerang, Muara Indah, Batu Ceper. Kita masih lurus. Sekarang udah di kilometer 9, kira-kira ke bandara sekitar 10 km lagi. Sekarang sudah enak ke bandara kalau yang warga Tangerang dan Tangerang Selatan. Tinggal masuk tol, tidak macet. Tahu-tahu udah nyampe bandara. Ya beberapa tahun ke depan mungkin belum terlalu padat tolnya, jadi masih nyaman. Tidak terlalu buru-buru, mungkin masih bisa buat estimasi waktunya ke bandara berapa jam gitu kan. Tapi kalau tolnya sendiri, kalau udah di tol Jelupang ke bandara paling 20 menit. Ya tinggal teman-teman estimasi aja itu waktunya tuh. Persiapan dari rumah. Biasanya kan kalau kita ke bandara itu pikiran
pikiran terburu-buru itu kan buat berangkat aja. Kalau buat menjemput kan tidak terlalu buru-buru, masih bisa santai. Nah, ke bandara itu kan tidak bisa diprediksi kalau pakai jalanan biasa. Sebelah kiri ini jalur kereta bandara yang ada tiang listrik. Tiang listrik berjejer. Nanti coba kita agak ke pinggir, mungkin dia ada yang kelihatan dari dekat. Nah ini teman-teman, ini jalur kereta bandara. Nah, sebelah kiri ya, itu dari stasiun Manggarai berangkatnya. Ya ongkosnya nggak mahal-mahal juga. Kalau buat kemacetan cukup membantu. Kalau di jalan kan kita nggak bisa prediksi. Kendaraan umum kan, atau kendaraan pribadi pun ada eksiden mungkin. Kadang kalau musim hujan, kadang banjir kan. Kadang kita pergi itu jam masuk keluar kantor. Nah itu yang tidak bisa kita prediksi. Mungkin dengan kereta bandara ini kita lebih safe, lebih nyaman, lebih enak, tidak buru-buru buat ke bandaranya. Nyampe bandara pun sudah tidak perlu memikirkan dari stasiun ke terminalnya, tidak perlu, karena di stasiunnya sudah ada ini juga moda integrasi gitu. Jadi dari satu terminal ke terminal lainnya bisa pakai Skytrain, kereta dalam bandara khusus, atau bisa pakai shuttle bus. Nah enaknya ya itu teman-teman, tidak berbayar pula. Pegawainya juga, customer service-nya juga ramah-ramah, bisa dimintain informasi. Nah, sekarang kita udah di kilometer 3, ntar lagi kita akan keluar dari tol Tangerang. Exit tolnya Benda Utama kilometer 2. Cuma aktivitas saya juga udah agak lama nggak lewat tol. Mungkin kemarin sekitar 2 mingguan yang lalu mungkin, atau semingguan yang lalu. Truk tanahnya masih banyak dan truknya masih banyak. Cuma sekarang udah jarang dilihat ini. Udah hampir ya, cuma berapa tadi, 2 apa 3 ya di jalan ya. Kalau dulu banyak teman-teman. Nah ini kalau bagiannya 2 nih, udah exitnya udah 2, ke Benda Pajang Rawa Bogor sebelah kiri. Nah ini bandara sebelah kanan. Kalau dulu masih digabung, ini dipisahin udah lebih dari 3 minggu apa 2 minggu mungkin. Jadi biasanya truk-truk tanah itu dia yang jalur kiri itu, mungkin menuju Pik 2 mungkin. Tarifnya 37.500. Nah, kita ada di jalur kanan, kita nggak bisa ke jalur kiri lagi.
karena sudah dikasih barrier dari beton. Sebenarnya kalau kita dari sini udah merasa sangat nyaman. Ini udah kelihatan bandara, landasannya pun kadang kelihatan ini. Cuma saya lagi nyetir nggak bisa fokus lihat landasannya. Kalau lewat jalan biasa teman-teman nggak mungkin nyampe 20 menit atau 15 menit, mungkin bisa kalau lagi buru-buru lewat tol. Kalau jalan biasa perkiraan kalau jam kerja ini paling cepat sekitar 1,5 jam dari titik Jelupang tadi, paling cepat, karena kita nyampe di luar bandara yang arah Tangerang. Kita harus memutarin perimeter selatan dulu. Nah, di perimeter selatan itu kilometernya sekitar 10-an. Ya rata-rata sekitar 1,5 km paling 1,5 jam paling cepat. Nah, ini kita udah keluar menuju Soekarno-Hatta Airport. Kalau ke kanan ke Ancol, Tanjung Priok, Cawang. Biasanya kalau kita jadi penumpang, pikiran buru-buru itu pasti ada. Kalau mau berangkat belum bawa bagasi, belum lagi ini kan persiapan dari rumahnya. Nah, biar teman-teman gak buru-buru nih, nanti nyampe bandara juga bingung kan jalannya, ini kemana kan. Soalnya bandara kan sekarang udah banyak tuh pembangunan, jalannya juga ada banyak, udah bisa inilah, udah bisa saling. Dulu perimeter utara dan selatan tidak bisa langsung terhubung, sekarang ini di atas ini udah ada jalan layangnya nih penghubungnya, jadi udah bisa enak aksesnya. Sebenarnya enak, cuma kalau buat yang baru-baru pasti bingung kan. Nah, biar nggak bingung, kalau mau ke Terminal 3, karena tujuan kita ke Terminal 3 sekarang, Terminal 3 kedatangan. Nah, kita tetap di jalur kanan dari pintu masuk bandara setelah keluar tol. Nah, kita tetap di jalur kanan. Nah, di atas ini teman-teman, ini jalurnya pesawat, ini jalur taxiway. Kalau malam ini lampunya indah banget nih teman-teman. Maklum lampunya lumayan mahal mungkin sepertinya. Ini patung ikonik bandara. Dulu kalau di bandara sebelum ada pembangunan besar-besaran, patung ikoniknya itu kan patung Soekarno-Hatta, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita yang pertama. Cuma sekarang udah dipindahin ke bundaran. Bundarannya ada di depan. Nah, ini kalau kita ke Terminal 3, keberangkatan kita yang ke kanan aja. Kalau jalur kiri ke Terminal 1 dan Terminal 2. Taman-tamannya indah banget teman-teman. Perawatannya rutin, penyemprotan dengan airnya rutin, penyiramannya, pemupukannya, perawatannya kalau ada yang rusak rutin juga. Nah, ini kalau ke Terminal 3 kita yang kiri, yang domestik ya, kita kiri. Kalau kanan ke Terminal 3 Inter atau ke Terminal Kargo.
atau ke perkantorannya bandara, ya bisa Angkasa Puranya sendiri atau stakeholder seperti karantina, otoritas bandara, kepolisian, Airnav. Nah itu towernya Airnav itu, ATC, buat mengatur pergerakan pesawat di udara ya. Nah, kalau kita sekarang nggak bisa. Kalau arrival sekarang ditutup, biasanya bisa ke kiri, kita ke arrival penjemputan, itu ke bawah lagi, nanti diarahin menuju gedung parkir domestik. Nah sekarang kan kita mau berangkat jalur kanan. Nah ini bandaranya luas banget teman-teman, yang perbandingan dari yang lama besar banget. Nggak salah bandara Soekarno-Hatta dapat predikat Most Improved Airport tahun 2007. Bandara paling proyeknya paling top chair, paling banyak itulah. Nah ini kita di Terminal 3 domestik buat keberangkatan. Tinggal teman-teman lihat aja tiketnya. Nah kita coba berhenti dulu ya. Nah kita di gate 2 sekarang. Di gate 2 ini buat keberangkatan internasional dulu. Nah untuk yang pas pandemi ini saya belum paham ini, apakah tetap dipakai internasional, apakah ditutup, apakah dijadikan domestik. Sepertinya masih ada ya teman-teman ya. Siapa yang pernah terbang ke luar negeri pas pandemi. Gate 1 sampai 3 itu internasional. Gate 4, 5 buat penerbangan domestik. Nah, kalau berada di drop zone ini kita tidak bisa berhenti lama-lama ya teman-teman ya. Ya perkiraan paling lama 10 menit atau 5 menit, atau bisa jadi 1 menit, karena kalau udah kelamaan pasti ditanyain. Nah ini kita di sini berhenti, kita turun, buka bagasi, trolinya juga dekat. Kadang ada petugas ini troli. Nah itu sebelah kirinya ada troli teman-teman. Nah turun penumpang. Kalau bawa keluarga, salam perpisahan, salam sampai jumpa. Nah perkiraan ya 2 menit bisa kali, 2 menit. Nah kita lihat aja ibu-ibu depan itu teman-teman, kira-kira berapa menit butuhnya itu. Syukur-syukur kita nggak ditanyain security nih berhentinya kenapa lama nih. Kalau di sini nggak bisa ini ya teman-teman ya, nggak bisa menjemput ya, walaupun kadang-kadang keluarga kita itu udah di atas, minta di atas, tetap nggak bisa. Atau kadang-kadang ada yang ilegal penjemputan kayak ini tuh teman-teman, barusan kan ditanyain security kan. Nah kita lanjut aja teman-teman, nggak enak kita. Gate 5 juga domestik. Ya gitu teman-teman, nggak bisa buat menjemput kalau di atas, pasti ditanyain. Kita aja baru berapa menit kan tidak ada aktivitas, langsung disuruh jalan. Bagus teman-teman, nggak bikin macet. Nah ini kita udah meninggalkan terminal keberangkatan. Kalau kita mau pulang langsung, kita ambil jalur kiri. Setelah mengantarkan keluarga kan kita ambil jalur kiri, kita langsung pulang menuju rumah masing-masing atau melanjutkan aktivitas. Tapi kalau kita masih mau bercengkrama dengan keluarga, kita ambil jalur kanan. Nanti kita ke parkiran domestik.
nasional, atau kita lewat bawah menuju pintu keluar juga bisa, menuju yang di depan itu teman-teman. Nah sebelah kiri tadi ini yang banyak bus itu buat angkutan umum yang tidak ada dijemput keluarga atau teman atau kerabat, bisa naik bus. Pilihannya banyak teman-teman, ada Damri, ada Prima Jasa, dan lain-lain. Nah ini kalau kita ke kanan ke gedung parkir nasional, nah kita ke kiri karena kita nganterin keluarga kita di domestik, kita ke gedung parkir domestik. Kalau lurus kita ke Jakarta langsung pulang ya, atau ke Tangerang. Karena ini mungkin rambunya belum diperbarui lagi karena tolnya juga baru dibuka, yang tol Tangerang itu tadi. Mungkin kedepannya juga sudah dipersiapkan itu sama teman-teman dari pihak bandara ya. Nah ini teman-teman, kita di parkiran, pintu parkir domestik. Nah sudah digital ya teman-teman ya, pakai kartu flash bisa, e-money bisa, Brizi bisa, dan lain-lain ya. Ini ada dua sih, kalau yang ke kanan ke gedungnya, gedung parkir, ke kiri ke semacam area terbukanya parkiran juga. Kalau saya sih kalau nggak terlalu lama mungkin bisa di luar ini aja. Tapi kalau mau nyantai, mungkin mobilnya takut kepanaskan, kehujanan, bisa menuju gedung parkir. Kita yang ambil di luarnya aja ya. Nah ini teman-teman, ini gedung parkirnya. Perawatan bangunan menjuntainya, tumbuhan menjuntai, terlihat kan memang dirawat tumbuhannya, tanamannya. Nah ini kalau misalnya kita kan parkiran tadi, nah kita mau parkir masuk ke dalam, ketemu sama saudara lagi, bisa di sini kita lewatnya sebelah kanan atau lurus saja. Melewatin yang ada kontainer ini, dulu namanya Halal Park. Itu semacam mitra UMKM gitu teman-teman. Nah kita cari parkiran dulu aja ya teman-teman, biar bisa turun. Cari tanamannya juga udah pada ini rimbun. Kalau dulu masih awal pembangunan, gedung parkir, pelataran parkirnya ini masih agak panas. Nah di sini juga ada ini teman-teman, buat rapid test COVID-19 buat perjalanan. Di Terminal 3 udah disediain, ada yang drive thru juga, mungkin ada yang walk in juga. Nanti coba kita lewat. Kita pause bentar ya teman-teman ya, buat turun dulu
biar nggak goyang kameranya. Ya, ini teman-teman area parkirannya masih cukup banyak ruang. Di seberang sana juga masih sangat kosong, jadi teman-teman nggak perlu khawatir tidak dapat parkiran. Gedung parkirannya juga ada 1, 2, 3, 4 lantai. Di atas juga ada Masjid Al-Fatih. Jadi bisa sholat juga, ada sholat Jumat juga teman-teman di sana. Kalau masjid ada sholat Jumatnya. Ini. Nah, ini tempat COVID test drive-thru. Oh, di sini drive-thru teman-teman.